Terima kasih. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dari Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Makassar kepada Bapak Dr. Andes Bimo Suciono MM. Saya persilahkan untuk memberikan pengarahan. Ya, terima kasih Pak Madino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Ya Pak. Mohon maaf saya buka handphone dan buka laptop karena maklum di sore ini sinyalnya naik turun, jadi saya double supaya bisa tercover semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesehatan sampai hari ini kita dikasih umur panjang, bisa lebih nyaman silaturahim dengan baik. Putus gimana? Kan ada tanggal merah. Mohon di mute. Ayo yang lain di mute. Mohon di mute ya, biar kita bisa diskusi yang baik pada pagi ini. Tetap kita bersyukur ke Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, sampai hari ini kita diberi panjang umur, diberi kesehatan, itu yang harus kita jaga setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ide acara ini dari Pak Purwas yang disampaikan ke saya, kemudian kita kondisikan pada rapat hari ini. Saya tidak berkalam banyak, tidak bicara banyak, to the point aja. Yang pertama adalah pastikan Sidanira berjalan dengan baik. Tolong dicatat kapan Sidanira itu dikatakan berhasil di Satuan Pendidikan Jenjang SD. Yang pertama sudah divalidasi oleh kepala sekolah. Dan ini sudah 100%, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Usen dan tim IT di Kecamatan Makassar yang tidak pernah lelah membackup kita semua. Bapak Ibu, mohon perhatiannya kepada Pak Usen dan tim untuk merawat sehingga kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, kapan Sidanira dikatakan baik? Apabila masa sanggah ini tidak ada masalah sampai tanggal 15 April. Jadi Kecamatan Makassar jadwalnya 15 April, bukan 21 April. Laksanakan masa sanggah ini selesai sebelum 15 April semua jenjang. Yang ketiga, indikasinya berjalan dengan baik apabila pada saat PPDB nanti tahun 2022 tidak ada orang tua yang komplain atau menanyakan masalah Sidanira ini ke Kasatlantas, ke Sudin, dan ke Dinas. Saya ulangi lagi, yang nomor tiga ini, poin penting ini. Kapan Sidanira di Kecamatan Makassar ini dikatakan berhasil atau baik? Kalau orang tua murid tidak ada yang komplain masalah Sidanira ini ke Kasatlantas, ke Sudin, dan ke Dinas. Artinya apa? Bisa diselesaikan di satuan pendidikan. Jadi tidak ada orang tua yang berbondong-bondong ke Kasatlantas, ke Sudin, dan ke Dinas. Kalau itu terjadi,
maka itu presiden buruk untuk Kecamatan Makassar. Oleh karena itu, saya himbau kepada Bapak Ibu, berlelah-lelahlah sekarang, berjibakulah sekarang, sehingga nanti pada saat PPDB tidak ada masyarakat yang komplain. Ya, catat omongan saya 3 poin ini. Kemudian berikutnya mengenai US, sosialisasi US. Bapak Ibu, memang juknis secara sah belum ada untuk jenjang SD, tetapi kita bisa belajar dari kakak kelas kita SMK dan SMA. Ya, dan itu sudah saya share kepada Pak Adino untuk dijadikan pembanding, bukan pedoman ya, pembanding dulu ya, karena di SMA SMK itu SE nomor 28 sekian itu muncul ketika ada polemik di SMA SMK. Polemiknya apa? Juknisnya mengatakan bahwa US untuk jenjang SMA SMK wajib daring. Awalnya begitu. Ya, wajib daring. Halo? Tiba-tiba muncullah perintah dari dinas wajib luring. Nah, sehingga muncullah SE itu. SE nomor 28 sekian itu yang sudah saya share ke Bang Adi. Nah, dari pengalaman ini saya mohon Bapak Ibu untuk jenjang SD jangan hanya punya plan A. Punya plan A, punya plan B. Plan A-nya misalnya daring. Plan B-nya misalnya tatap muka pakai kertas. Plan C-nya gabungan. Gabungannya ini untuk apa? Untuk anak tiba-tiba terpapar COVID di tengah jalan. Maka harus ada tanggap darurat yang cepat. Ya. Kemudian jadwalkan susulan dengan baik. Ya, jadwalkan susulan dengan baik. Jadi ada plan A, plan B, plan C yang untuk menjawab ke depan yang belum bisa kita prediksi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati untuk jenjang SD, nanti pada saat US itu pasti ada pemonep dari manapun, dari dinas, dari Sudin, dari Kasatlak. Jangan lupa mereka-mereka itu nanti menilai bukan berjalan lancarnya tentang US, tetapi melihat toilet bersih atau tidak, melihat taman terurus atau tidak, melihat ruangan kelas baik atau tidak, melihat ruangan guru banyak tumpukan buku atau tidak. Nah, sekarang ini laporan pemonep bukan hanya masalah US, tetapi sudah menjadi ketetapan bahwa laporan monep sekarang maksud saya merembet kemana-mana. Di situ ada fil baru yang namanya temuan. Di situ ada fil baru yang namanya solusi dari temuan pemonep. Oleh karena itu Bapak Ibu selain fokus kepada US dan lain-lainnya, jangan lupa fokus kepada yang sifatnya saya ceritakan tadi. Terutama sekolah-sekolah swasta. Ya, tolong itu dilakukan, minimal sekolah itu kalau tidak bagus ya minimal bersih. Kalau sekolah itu karena anggaran terbatas, misalnya ada masalah di sarana prasarana, minimal bersih. Toilet yang dilihat toilet bukan toilet guru dan kepala sekolah, yang dilihat toilet siswa. Ya, toilet siswa. Terus kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pintu pertama di sekolah tolong ditetapkan SOP, standar operasional prosedur tentang keamanan. Enggak semua sekolah jenjang SD itu ada security. Ya, saya lihat ada security, ada yang tidak. Pastikan caraka bertugas di depan sambil membersihkan halaman, merangkap keamanan. Buatkan jadwal terjadwal, buatkan SOP. Misalnya SOP-nya, ya, 1, menyambut tamu dengan baik. Ya, yang kedua, menanyakan keperluan tamu
apa. Yang ketiga, jangan lupa walaupun di sekolah itu ada CCTV, jangan lupa mencatat nomor polisi kendaraan. Baik tamu diundang maupun tidak diundang. Ini hampir sekolah yang saya kunjungi ketika Monef itu tidak terjadwal dan tidak punya SOP di pos penjagaan. Sehingga Bapak Ibu kehilangan jejak ketika sekolah ada masalah. Ya, minimal walaupun punya CCTV, minimal pastikan caraka atau keamanan di sekolah Bapak Ibu mencatat nomor polisi kendaraan, terutama tamu-tamu yang tidak diundang dan tidak membawa surat tugas. Karena kalau diminta handphonenya pasti mereka tidak memberi. Tapi kalau mencatat nomor polisinya atau memfoto nomor polisinya, saya rasa kalau terjadi apa-apa bisa dilacak. Ini penting Bapak Ibu, ya, ini penting karena kadang-kadang kita abai, kita sibuk sehingga kita tidak bisa terpantau itu. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti berlangsungnya US ada laporan manual, ada laporan menggunakan link. Tolong dipastikan ya, dipastikan laporan manual itu tercatat setiap hari, baik ada pemonep maupun tidak. Kalau tidak ada pemonep, yang tanda tangan adalah pengawas. Ya, yang tanda tangan pengawas. Kalau dilaporkan lewat link, maka jangan lupa screenshot-nya didokumentasikan. Screenshot-nya didokumentasikan. Jadi misalnya nanti ketika ada US, ada form manual, kemudian ada foto anak datang, foto anak sedang ujian, foto anak sedang pulang, dan secara berkala ruangan disemprot disinfektan, dibuatkan kolase setiap hari selama ujian. Ya, kemudian kalau laporan nanti ada link khusus untuk jenjang SD, maka jangan lupa screenshot-nya. Ya, screenshot-nya dibukukan dengan baik. Nah, saya ulangi lagi, ketika tidak ada pemonep dari Sudin, dari Dinas, dari Kasatlantas, atau dari wilayah lain, maka yang tanda tangan adalah pengawas. Oleh karena itu nanti mengisi form US jenjang SD ditunggu sampai jam 10 atau sampai jam 12 ada pemonep datang apa enggak. Kalau tidak ada pemonep datang, berarti yang tanda tangan adalah pengawas. Untuk tanda tangan pengawas, jangan setiap hari, ya, berkomunikasilah dengan teman-teman pengawas, apakah nanti setelah selesai semua US atau di-scan atau hanya TTD, ya, tolong dikomunikasikan dengan pengawas. Yang penting sebelum ke pengawas, sebelum ada pemonep, pastikan kepala sekolah tanda tangan dan stempel. Ini penting Bapak Ibu, karena apa? Inilah nanti alat atau arsip ketika kita rapat pleno untuk pengambil keputusan anak itu lulus atau tidak lulus. Ya, jangan diabaikan. Karena kadang-kadang kita ini sudah berbuat maksimal, dan saya yakin Bapak Ibu di jenjang SD sudah berbuat maksimal, tetapi karena kesibukan sehingga kita lupa mendokumentasikan. Ada waktu, misalnya selesai jam 10 sampai jam 12, perintahkan operator, perintahkan wakil untuk mendokumentasikan dengan baik. Ya, mendokumentasikan dengan baik. Terus terakhir Bapak Ibu, saya pesan di hari akhir US, anak kalau bisa jangan langsung dikumpulkan dulu di halaman untuk dikasih arahan, ya, dikasih arahan program setelah US itu apa? Apakah ujian praktek atau apa? Nah, tolong dikondisikan, jangan langsung pulang untuk hari terakhir untuk menghindari kerumunan yang seolah-olah anak itu sudah merasa lulus sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Untuk jenjang SMA dan SMK, alhamdulillah saya kerjasama dengan Pak Wakil Camat, ya, untuk menggerakkan Satpol PP. Saya rasa untuk jenjang SD,
ya mudah-mudahan lebih kondusif karena anak-anak masih namanya masih anak-anak. Tetapi saya harap sebelum hari terakhir sebelum pulang tolong dikondisikan bahwa anak-anak langsung pulang ke rumah untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya secara teknis nanti pengawas atau korwas untuk menyampaikan sidanira dan sosialisasi khusus untuk sidanira ini dikawal oleh Pak Usen. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Usen itu adalah operator Kecamatan Makassar. Mohon pengertian K3SK untuk kegiatan teman-teman yang ada di IT Kecamatan Makassar. Saya tidak bisa mengatakan secara detail, tetapi kemarin Pak Korwas sudah sontik ke saya. Mudah-mudahan teman-teman K3SK bisa menindaklanjuti dengan baik. Terakhir, Bapak Ibu, ya mohon izin terakhir untuk kepala sekolah yang ada warta periodisasi, ada warta cut off, tenang saja, tidak perlu galau, tidak perlu gaduh. Selama SK belum diterima, maka Bapak Ibu dipastikan masih bertugas di kesatuan pendidikan masing-masing. Jangan ada rumor di Kecamatan Makassar bla bla bla. Karena apa? Karena ya saya jelaskan untuk kepala sekolah tahun ini adalah sangat darurat. Ya, sebenarnya tidak boleh. Tetapi karena permintaan dari Kadis, kepala dinas ke kementerian, maka ini situasinya darurat. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu yang merasa ditelepon PTK untuk periodisasi, untuk cut off, dan lain-lainnya, saya pesan, ya, saya tegaskan, sebelum menerima SK, Bapak Ibu dipastikan tetap bertugas di satuan pendidikannya masing-masing. Tidak perlu rumor dikembangkan, apalagi di kecamatan lain bla bla bla, Kecamatan Makassar bla bla bla. Kecamatan Makassar adalah infonya dari Kasatlak. Ya, segala sesuatu bisa telepon saya atau datang ke kantor saya, nanti saya jelaskan. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Madino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Kasatlak, Bapak Dr. Andes Bimo Suciono atas pengarahannya, mengingatkan kembali tentang input sidanira, validasi, verifikasi, kemudian juga tentang sosialisasi atau penyampaian masa sanggah dengan indikatornya tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi kerumunan datang ke Satlak maupun ke dinas. Kemudian juga arahannya sekitar persiapan untuk pelaksanaan ujian sekolah, di mana ujian sekolah dipersiapkan dengan baik termasuk sarana prasarana karena akan menjadi objek dari monitoring yang akan dilakukan mungkin oleh pihak dinas maupun pihak yang sudah ditugaskan oleh dinas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan arahan dari Koordinator Pengawas SD terkait dengan mungkin akan mengumumkan kepanitiaan Suprayon dan juga kegiatan-kegiatan di Suprayon dalam rangka pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SD tingkat Kecamatan Makassar. Kepada Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Dr. Andes Haji Sunadi MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Pengawas Kecamatan Makassar. Perangkap selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kasatlak Pendidikan Kecamatan Makassar, Bapak Dr. Andes Bimo Suciono MM, rekan-rekan sejawat, Pak Sugeng, Bu Yayah, Pak Ngadino, K3S beserta staf, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru kelas 6, operator yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir batin. Dan insya Allah kita semuanya tetap istiqomah
untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kasatgas kita terkait Sidanira, ujian dan sebagainya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa insya Allah Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait pelaksanaan ujian, tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan, terutama adalah termasuk ujian praktek, dan insya Allah tanggal 11 April kita lanjutkan ke ujian utama. Saya memantau, alhamdulillah, terkait dengan persiapan ujian sudah mulai dibuat, termasuk pos-us dan sebagainya. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk segera mengirimkan pos-us untuk ditandatangan oleh pengawas untuk dipelajari, sehingga pada saatnya nanti tidak ada satu sekolah pun yang belum menyiapkan, menyusun pos-us yang tentu di dalamnya ada berbagai lampiran, antara lain adalah susunan kepanitiaan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan tadi Pak Ngadino katakan, kepanitiaan tidak hanya terfokus pada tingkatan satuan pendidikan, namun di subrayon pun kita tetap harus ada. Untuk yang nanti mendapatkan tugas ya, kebetulan sampai saat ini baru dirancang Bapak Ibu, mohon maaf, untuk panitia subrayon nanti diumumkan kemudian. Saya ingin menghimbau kepada teman-teman yang tergabung untuk tetap melaksanakan tugas kepanitiaan subrayon dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Selesai suksesnya pelaksanaan ujian sekolah juga tidak terlepas dari suksesnya pelaksanaan ujian di subrayon. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kepanitiaannya insya Allah disusulkan ya, kemudian karena belum finishing, belum saya lihat secara utuh dan sekarang masih dalam proses penyusunan. Insya Allah beberapa hari kemudian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Operator, saya mengucapkan terima kasih terkait dengan Sidanira untuk wilayah Kecamatan Makassar. Saya anggap itu sukses, tetapi perjalanan masih panjang sampai kepada endingnya yang tadi Bapak Kasatgas sampaikan ketika PPDB. Untuk itu, lanjutkan terus kinerja dari Bapak Ibu Operator Kepala Sekolah terkait Sidanira, sehingga pada akhirnya nanti yang tadi Pak Ngadino katakan juga adalah tidak ada temuan atau kejadian yang membuat gaduh, diantaranya adalah ada protes atau ketidakpuasan dari orang tua. Sementara itu dulu, dan nanti mari sama kita dengarkan penyampaian terkait Sidanira yang akan disampaikan Pak Hussein. Sementara itu dulu, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Pengawas SD Kecamatan Makassar, Bapak Dr. Safi Sunaria JD, untuk pengarahannya yang intinya adalah bahwa tahapan-tahapan ujian tolong terus dikawal mulai dari pos ujian, pos-us di masing-masing sekolah diharapkan sudah tersusun dengan rapi. Nanti kaitkan dengan yang disampaikan oleh Pak Bimo tadi bahwa ada dengan jelas aturan ujian yang dilaksanakan di sekolah, termasuk juga alternatif kegiatannya. Kemudian juga kawal terus mengenai Sidanira tadi oleh Bapak Koordinator Pengawas. Selanjutnya sebelum saya menyerahkan kepada Pak Ngadino, mohon izin terlewat satu lagi Pak Ngadino. Ya, silakan Pak. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, segera untuk mengumpulkan calon pengawas uang kepada para pengawas binaan masing-masing, dan nantinya akan dihimpun satu kecamatan yang barangkali nantinya akan mendapat di SK-kan atau diberikan surat tugas oleh Pak Kasudin. Dan untuk ruang pengawas ruang silahkan di-share saja ke
kepala binaan masing-masing untuk dihimpun. Demikian. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan paparan penyampaian kaitannya hal yang sangat urgen untuk acara ini, yaitu tentang masa sanggah terkait dengan input prestasi baik akademik maupun non-akademik, dan juga semua inputan tentang sidang nira yang harus disampaikan kepada para orang tua peserta didik kelas 6. Untuk penyampaian sekitar masa sanggah dan sidang nira, dan juga mungkin nanti masalah pelaporan ujian sekolah, kepada koordinator operator sekolah Kecamatan Makassar, kepada Bapak Husin, saya persilahkan. Silakan Pak Husin. Terima kasih Pak Adino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak Husin? Dengar Pak Husin. Terdengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasatlank Pendidikan Kecamatan Sehat Pak Husin. Makassar, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Wilayah Kecamatan Makassar, yang terhormat rekan-rekan guru kelas 6 di wilayah Kecamatan Makassar, dan yang terhormat teman-teman operator semua. Izin share screen Bapak Ibu. Oke. Saya sedikit mengupas Bapak Ibu tentang pelaporan masa sanggah yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bimo. Jadwal Kecamatan Makassar harus sudah clear sampai dengan tanggal 15 April 2022. Tahapan masa sanggah di sini adalah yang pertama, pastikan seluruh data siswa itu clear ya Bapak Ibu. Menu perubahan data siswa sudah ada di menu input peserta didik, pendataan peserta didik. Di sini data-data yang belum sesuai bisa nanti di menu ubah identitas Bapak Ibu. Oke. Lalu yang paling terpenting adalah sekarang kita melakukan sanggahan. Sanggahan ini sangat penting sekali dilakukan oleh Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu guru kelas 6 dan Bapak Ibu kepala sekolah. Kenapa ada kepala sekolah? Karena nanti tetap harus diverifikasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah setelah sanggahan itu dilakukan. Tahapannya adalah pertama, kita harus mendownload dulu Bapak Ibu. Download semua. Hasilnya nanti seperti ini. Ini yang nanti harus di cross check atau harus ditandatangani oleh oleh orang tua siswa. Jangan sekali-sekali melakukan sanggahan atau minta di cross check oleh orang tua tanpa ada dasar yang kuat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, apabila orang tua bertanya, Pak, Bu, ini bisa nilai-nilai ini nilai dari mana? Ini adalah nilai rapot kelas 4 semester 1 sampai rapot kelas 6 semester 1. Oke ya Bapak Ibu. Oke, lalu tadi setelah orang tua melakukan cross check dan meng-ACC data mereka masing-masing, apabila ada data yang tidak sesuai, barulah melakukan proses sanggah Bapak Ibu. Di mana proses sanggahnya? Proses sanggahnya untuk nilai di sini. Oke, pastikan data semua ini sudah oke.
Kalau mau melakukan satu proses sanggahnya, klik yakin, lalu input kembali nilai yang sesuai dengan nilai anak tersebut. Apabila sudah clear, jangan lupa buka akun verifikator, yaitu akun kepala sekolah Bapak Ibu, untuk melakukan validasi dari hasil sanggah tersebut. Oke. Selain dari sanggah Bapak Ibu, kami teman-teman operator sudah diplot nama untuk peserta afirmasi prioritas. Ini untuk yang melakukan nanti PPDB Bapak Ibu. Ini adalah data-data siswa yang mendapat afirmasi untuk PPDB di jenjang selanjutnya. Untuk Cipinang Melayu 01 ada 54 orang. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi. Tapi dulu. Oke, bisa saya lanjutin ya Bapak Ibu ya. Untuk data peserta afirmasi ini adalah data peserta yang berhak mengikuti PPDB jalur afirmasi Bapak Ibu. Itu afirmasi KJP dan PIP. Kembali lagi ke form sanggah. Stop dulu itu yang bocor biar nggak ganggu. Enggak dilanjut. Tolong yang bocor itu, yang bocor di dulu. Masih ada yang rame. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Masa sanggah di sini, masa sanggah bukan hanya sanggahan nilai, tapi juga termasuk sanggahan prestasi ya Bapak Ibu. Jadi pastikan benar-benar jangan sampai setelah tanggal 15 masih ada orang tua ribut, komplain masalah nilai, komplain masalah prestasi Bapak Ibu. Atau komplain masalah data anak saya, ejaan namanya salah gitu kan. Jadi kalau bisa tanggal 15 itu semua sudah clear. Seperti itu. Dan selain itu teman-teman operator juga mengecek data verifikasi afirmasinya untuk jenjang nanti dia PPDB di jenjang selanjutnya. Pak, data afirmasi saya kok tidak sesuai jumlahnya. Kalau itu bisa ditanyakan di P4OP. Pastikan mereka ini adalah penerima KJP yang sekarang, yang masuk ke dalam afirmasi KJP kita sekarang. Ya Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu melakukan sanggah, karena di akun kecamatan itu tidak ada monitoring, dan Pak Bimo minta setiap harinya itu data itu harus update, maka nanti seluruh operator di 48 sekolah di Kecamatan Makassar harus memberikan report kepada saya Bapak Ibu, karena saya sudah buatkan reportnya. Jadi total di Kecamatan Makassar jenjang SD itu ada 48 sekolah dengan jumlah peserta didik itu 3.008 orang Bapak Ibu. Oke, nanti setiap sekolah wajib menginfokan ke saya apakah semua siswanya sudah melakukan masa sanggah, kalau sudah tanggal berapa. Karena report ini akan saya laporkan ke Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas dan Bapak Kasatlak itu setiap harinya Bapak Ibu. Mungkin dari saya sekian dulu Bapak Ibu, sekalian mungkin ada tanya jawab, bisa langsung dipertanyakan. Mungkin itu aja Pak Adino, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Husin yang sudah memaparkan sekitar masa sanggah dan juga seluruh kaitannya dengan Sidang Mira. Selanjutnya Pak Husin, saya ada pertanyaan dulu nih Pak sebelum saya lempar ke forum. Masa sanggah itu mekanisme mengajukannya seperti apa? Ya.
Ya. Nah, seperti apa sehingga sekolah itu bisa mengajukan masa sanggah dan berapa kali boleh menyanggah, apakah boleh berulang-ulang atau dibatasi. Itu awal dari pertanyaan saya. Nanti yang lain silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung diucapkan raise hand dulu supaya bisa saya urutkan, atau Bapak Ibu bisa tulis di link chat sehingga nanti saya bisa bacakan untuk kita sampaikan. Normanya ketika Bapak Ibu bertanya, sebaiknya kalau memang bisa open kamera, akan lebih baik open kamera sehingga kita jelas siapa itu yang bertanya, dan itu nanti barangkali bisa dipakai oleh sekolah yang lain. Dulu sudah pernah ditanyakan oleh Ibu Siti Khotijah misalnya gitu. Nah itu sudah jelas itu. Baik Pak Husin, pertanyaan saya tadi mekanismenya gimana cara mengajukannya? Yang kedua, berapa banyak boleh mengajukan masa sanggah gitu ya? Silakan Pak. Baik Pak. Masa sanggah hanya diperbolehkan 1 kali, Pak. 1 kali. Mekanismenya gimana? Mekanismenya adalah orang tua, sekolah itu mengundang orang tua untuk melakukan klarifikasi ini, Pak. Karena ini hasil inputan kita, hasil verifikasi kepala sekolah yang sudah di ACC divalidasi oleh kepala sekolah, sekarang diverifikasi atau divalidasi oleh orang tua. Gitu. Jadi orang tua datang ke sekolah, dikasih form ini Pak. Form ini tinggal download di masing-masing akun operator. Lalu mereka men-cross-check data pernilainya. Kalau sudah oke, jadi ada inputan prestasi juga. Kalau dia tidak ada prestasi ya sudah oke. Ini sudah dilakukan perbaikan segala macam. Lalu kalau emang sudah melakukan sanggah dan orang tua oke, dia wajib tanda tangan, Pak. Wajib tanda tangan basah. Dan mohon maaf, ini kalau bisa jangan diwakilkan. Jadi mentang-mentang ya Bapak Ibunya tugas yang datang ke sekolah, mohon maaf pembantunya atau supirnya, kalau bisa jangan. Jadi kalau bisa ini orang tua, karena nanti ini berkelanjutan terus sampai PPDB Pak. Seperti itu Pak. Itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Husin. Jadi mekanismenya ya tadi orang tua mengajukan apabila hasil inputannya ada yang kurang tepat atau masih salah, dilaporkan kepada sekolah dan kemudian sekolah yang mengajukan ke bidaniranya. Maksud saya gini Pak Husin, dari yang menginput nanti perbaikannya itu apakah dari operator sekolah ataukah dari kecamatan, sehingga misalnya sekolah mengajukan sanggahan dari dasar dari orang tua. Kemudian saya sudah keliling beberapa sekolah Pak, rata-rata sekolah memang orang tua itu sudah menandatangani pernyataan itu. Ya sudah menarik, karena memang sudah disosialisasikan sebelum masa sanggah ditetapkan, yaitu tanggal 21 Maret. Yang jadi pertanyaan lagi Pak, kalau orang tua sudah menandatangani itu ternyata kemudian kan ada kesalahan lagi. Nah inilah yang sebetulnya yang akan diajukan sanggahan untuk perbaikan kan gitu ya Pak ya. Misalnya juga termasuk misalnya ada prestasi yang tadinya belum diinput karena memang tidak diajukan, tetapi ternyata anak itu punya prestasi, itu kan berarti bisa diajukan di sanggah gitu Pak. Gimana Pak pendapat seperti itu Pak? Oke Pak Ngadino, pertama tadi kalau sampai ada orang tua yang telat menginput, itu datangnya ke bidang Pak, datangnya ke bidang SD. Karena jauh-jauh hari kami sudah menginstruksikan dan kami sudah mensosialisasikan kepada orang tua terkait input prestasi. Jadi yang bisa disanggah itu adalah prestasi-prestasi yang sudah diinput Pak, yang bisa disanggah. Begitu pula juga nilai yang bisa disanggah adalah nilai yang sudah terinput. Jadi tadi bukan orang tua datang ke sekolah, tapi orang tua dipanggil ke sekolah Pak. Orang tua dipanggil ke sekolah untuk menandatangani form verifikasi. Dan kalau ada sekolah-sekolah yang sudah menandatangani ini, saya agak kurang ini nih Pak, kurang yakin Pak, karena form sanggah ini baru launching itu kalau tidak salah Senin kemarin Pak. Senin kemarin, jadi baru. Nah kalau ada yang sudah mengeprint, mohon di print ulang Pak untuk tanda tangan.
gitu kan. Memang di sini form untuk verifikasi tidak menggunakan materai ya Pak, hanya tanda tangan saja. Jadi jangan mewajibkan orang tua menggunakan materai. Jadi seperti itu sih Pak Ngadino. Intinya yang bisa disanggah adalah apa yang sudah terinput Pak. Kalau dia belum terinput itu berarti ada kelalaian dari orang tua tersebut. Apakah bisa? Bisa Pak, melalui bidang. Tapi sebelum ke bidang, ada baiknya koordinasi dulu dengan verifikator di tingkat Sudin Pak. Untuk jenjang SD itu Pak Taufik, untuk jenjang SMP itu Pak Giarto. Kemarin nomor kontak sudah saya lempar di operator Kecamatan Makassar. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke beliau Pak. Dari saya itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Husin. Nanti biar sekolah-sekolah yang ini bertanya lebih detail. Di sini di link chat sudah ada pertanyaan Pak. Yang pertama dari Pak Rahmat, itu dari Kebun Pala 1. Bapak Ibu mohon bertanya mekanisme masa sangka untuk prestasi siswa. Nah, itu nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Tadi sudah dijelaskan Pak Husin, kalau ada penjelasan lebih lanjut nanti dilanjutkan. Yang berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Dwi Febrina, sama Kebun Pala 1 juga ini. Bapak izin bertanya apakah ada isian yang harus diisi untuk anak PDBK pada web Sidanira seperti afirmasi tadi. Karena ada jalur PPDB untuk inklusi dan apakah harus upload bukti asesmen dari dokter seperti pada jalur prestasi, upload sertifikat, dan lain-lain. Dua pertanyaan Pak Husin, silakan. Siapa? Oke, untuk verifikasi atau sanggahan prestasi gimana? Formnya sama, tadi dalam form tersebut itu mencantumkan prestasi akademik dan non-akademik. Jadi kalau misalkan ternyata dia sudah diinput, ternyata di sini, Pak ini ada kesalahan, gitu kan. Ini yang baru bisa disanggah, berarti diperbaiki. Tapi kalau belum diinput, tadi kalau dia belum diinput, dia lupa, dia nggak ketemu, baru ketemu sertifikatnya, Bapak Ibu konfirmasi dulu ke Pak Taufik, apakah bisa langsung diinput di Pak Taufik atau mekanisme selanjutnya bagaimana? Karena untuk penginputan prestasi itu sudah di close Pak, sudah ditutup, jadi memang harus butuh koordinasi dengan bidang dan Sudin. Lalu untuk PDBK nanti akan ada ini Pak, ada penanda. Jadi anak-anak yang PDBK atau anak-anak inklusi nanti akan diberikan tanda di sini. Apakah harus disiapkan asesmennya? Iya, harus disiapkan asesmennya. Pengalaman saya itu akan terpakai sampai nanti masa PDB dan itu wajib asli stempel bahasa dari instansi terkait untuk yang pengeluaran asesmennya. Oke, dari saya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Husin. Untuk yang Raisen belum ada, tapi ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Kusna Maulida di Kebun Pala 02 ya. 02 atau 14 ini, Bu Kusna 02 ya. Pak izin bertanya, kemarin kami sudah mengundang orang tua untuk mengecek nilai rapot memakai form laporan leger peserta didik dan orang tua sudah tanda tangan fakta integritas bahwa nilai sudah benar. Apakah ini harus diulang? Kayaknya jawaban saya harus diulang ya, karena harus dari form yang di-download dari Sidanira ya. Iya, mungkin Pak. seperti itu Pak Husin. Siap. Jadi Nah, setiap Pak wajib diulang karena nanti form verifikasi ini Bapak Ibu pengawas binaan juga wajib menyimpan Pak. Gitu, karena itu nanti sebagai dasar juga bahwasannya pengawas binaan sudah melegalisasi juga, sudah mengetahui juga proses sanggahnya. Karena jujur Pak, sampai PPDB selesai barulah tugas teman-teman operator dan Bapak Ibu pengawas maupun Kasatlank itu selesai tugasnya. Gitu Pak. Dari Sidanira ini. Tadi yang sampaikan Pak Bimo, terlaksana dengan baiknya itu prosesnya masih panjang banget gitu kan. Jadi ini proses sanggah ini baru proses langkah kedua dari proses
Sidanira, nanti kita masih ada lagi karena Sidanira ini dipakai dasar sebagai PPDB, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Husin. Ini masih masuk lagi 2 pertanyaan. Yang pertama dari SD Angkasa 1 dan yang kedua dari Pak Kosasi dari Cililitan 2, Pak Husin. Yang dari Angkasa 1, jika ada siswa yang masuk di data afirmasi prioritas, apakah ada langkah yang harus dilakukan lagi di web Sidanira? Dan apakah itu berarti siswa tersebut bisa mengikuti PPDB jalur afirmasi, Pak? Ini dari Angkasa 1. Kemudian dari Cililitan 2, izin bertanya untuk sanggah atau pembetulan data siswa. Hanya ada tanggal lahir yang tidak ada tempat lahirnya. Itu bagaimana perbaikannya? Itu Pak Husin, silahkan mungkin bisa dibantu. Baik, Pak. Terkait siswa yang verifikasi afirmasi prioritas, oke. Jadi ini sudah diverifikasi, Pak, oleh P4OP dan ini draft namanya yang bisa ikut jalur afirmasi untuk PPDB jenjang selanjutnya, Pak. Lalu tadi pertanyaan yang kedua, Pak. Pembetulan tanggal lahir, Pak. Ada anak yang tidak ada tanggal lahir, hanya tempat lahirnya tidak ada itu. Oke. Jadi di situ ya. Ini tentu saja untuk kaitannya dengan penulisan ijazah sih, Pak. Kalau itu. Ya. Jadi menu perubahan identitas anak itu ada di pendataan peserta didik, Bapak Ibu. Oke, di sini ada ubah identitas. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini pastikan data dia sama dengan data Dukcapil. Gitu. Permasalahannya kalau ada siswa yang tidak ada tempat lahirnya, ini bisa dikonfirmasi ulang nggak nih, Pak? Maksudnya nih apakah namanya tidak nama tempat tanggal lahirnya tidak muncul di sini atau bagaimana nih, Pak? Saya masih belum kurang jelas nih, Pak. Pak Kosasih bisa langsung dikonfirmasi, silakan, masih ada di room ini. Apakah tanggal lahirnya itu memang di akte tidak dicantumkan atau belum terinput saja gitu? Mungkin Pak Kosasih bisa kasih penjelasan biar clear. Ini apa maksudnya? Untuk tanggal lahir itu kan emang sudah ada, yang belum ada itu tempat lahir. Kemungkinan nanti takutnya pada saat penulisan ijazah itu nanti berpatokan dari Sidanira ini, Pak. Maksudnya gini, Pak, apakah di akte lahirnya itu ada tempat lahirnya juga enggak? Kalau di akte ada tempat lahir, cuman kan yang berarti ini kan hanya ada tanggal lahir, tempat lahir tidak ada. Berarti belum terinput tempat lahirnya gitu, Pak Husin. Saya sudah nangkep, Pak. Jadi gini, memang di dalam Sidanira di menu perubahan itu tidak ada tempat lahir, Pak. Gitu kan. Jadi apakah Sidanira menjadi dasar penulisan ijazah? Tidak, Bapak Ibu. Yang menjadi dasar penulisan ijazah adalah akte dan KK. Seperti itu. Jadi pastikan selain nanti Bapak Ibu meng-hire data Sidanira, Bapak Ibu juga harus meng-hire punya data KK dan data akte, seperti itu. Jadi data Sidanira hanya digunakan sebagai data rujukan PPDB, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Husin atas informasinya, Pak. Oke, baik. Masih ada lagi nih Pak Husin. Wah, ini saya suruh bacain sendiri terus. Pak Husin boleh baca, Pak Husin, ada Makassar 03, Pak Husin. Siapa? Tolong teman-teman yang lain, Bapak Ibu pengawas, bantu membaca itu, barangkali nanti juga bisa membantu menjawab. Karena ya mungkin ada yang juga bisa dijawab oleh pengawas, ada juga bisa dijawab oleh Pak Husin ya. Saya moderator, jadi saya cukup melemparkan saja. Terima kasih. Makassar 3, Pak Husin. Saya bacakan, izin bertanya Pak, asesmen dari psikologi untuk PDBK apakah harus diperbarui untuk tahun ini atau bisa memakai hasil asesmen yang lama atau tahun sebelumnya? Oke, langsung saya jawab, asesmen itu berlaku 1 tahun Bapak Ibu. Jadi ada kadaluarsanya, dia hanya berlaku 1 tahun, ada baiknya
Bapak Ibu siswa-siswa yang PDBK harap memperbarui, karena pasti itu dia punya kemampuan atau ada penurunan atau ada peningkatan dari asesmen itu, gitu loh Bapak Ibu. Jadi asesmen wajib diperbarui setahun sekali seperti itu. Itu juga untuk bahasanya menambah variabilitas guru kelas untuk melihat siswa ini sejauh mana perkembangannya gitu, dan sejauh mana kurikulum yang akan diterapkan oleh anak tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Begitu Pak Ngandino dari saya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, berikutnya dari yang raise hand Pak Sabto dari Kebun Pala 03, saya persilahkan Pak Sabto. Baik, terima kasih. Sambil tangannya diturunkan nanti Pak Sabto. Baik, siap. Terima kasih Pak Adino atas waktunya. Silakan. Ya, begini Pak Husein, saya ingin tanyakan, itu di form edit identitas peserta didik, itu kan ada persetujuannya. Ada persetujuan, lalu ada checklist. Teksnya saya mengerti, dan apabila kita tidak ada perubahan, apakah tanda checklist itu harus kita cek juga atau tidak perlu Pak Husein? Terima kasih. Langsung saya jawab Pak Sabto ya. Ya, baik. Jadi ini form perubahannya, kalau misalkan dasar seluruh ini sudah clear, sudah aman, ya udah langsung update aja. Gitu saya mengerti. Yang jelas data Sidanira database ini diambilnya dari data Dukcapil. Seperti itu Pak Sabto. Terima kasih. Berarti kolom kotak checklistnya itu saya mengerti kita klik ya. Iya, siap. Oke, Ya, langsung klik update. Iya, Baik, siap. Terima kasih Pak Husein. siap. Baik, terima kasih. Sepertinya pertanyaan dan juga yang raise hand sudah habis nih Pak Husein. Berarti mudah-mudahan harapan kita semua, Bapak Ibu sudah cukup jelas, sudah clear sekitar masa sanggah atau sanggah dari input Sidanira. Ya, itu harapannya Bapak Ibu semua sudah paham. Kalau Bapak Ibu masih memerlukan keterangan tambahan ataupun informasi tambahan, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan koordinator operator yang memang dia punya akun dan seterusnya kepada Pak Husein. Silahkan bisa berkomunikasi dengan Pak Husein di Cipinang Melayu 01. Tentu saja ya tidak harus semua tatap muka, tapi menggunakan teknologi yang ada untuk berkomunikasi dengan Pak Husein. Sampaikan keluhannya, jangan sampai gara-gara hanya satu sekolah yang tidak tahuan, tidak mau bertanya, kemudian bermasalah, dan kita semua seluruh kecamatan Makassar menjadi tidak bersih dalam pelaksanaan ujian dan juga PPDB nanti. Itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasatelag kita. Ya, kita wajib bahu-membahu, wajib saling memberi informasi, kemudian laksanakan tugas ini secara lebih profesional. Berikutnya saya akan kembalikan ke Pak Korwas kita sekitar pelaksanaan ujian, atau mungkin akan disampaikan juga nanti kaitannya juga nanti persiapan untuk tryout yang kedua, bagaimana dengan soal, kontrol soal dan seterusnya. Ini kaitannya persiapan ujian nanti yang akan datang. Silakan Pak Korwas untuk memandu kegiatan berikutnya. Pak izin Pak, ada tambahan sebentar Pak. Oh baik. Sebentar Pak Disunadi, Pak Husein mau masuk dulu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu semua, jadi karena Sidanira ini agak seksi Bapak Ibu, jadi jangan sampai, dan orang tua itu sekarang mengadu sangat mudah sekali, bisa melalui CRM, bisa melalui aplikasi-aplikasi lain yang bisa langsung mengadu kepada gubernur. Jangan sampai hal-hal yang menurut kita ini sebenarnya bisa kita selesaikan di tingkat yang paling bawah, tapi karena orang tua tidak merasa dilayani dengan baik, akhirnya dia melakukan proses pengaduan. Jadi saya atas nama Kecamatan Makassar mohon banget dengan teman-teman semua yang ada di
sekolah, ya kedewasaan kita dalam bekerja, tupoksi kita, tanggung jawab kita layani orang tua dengan baik, walaupun itu sangat-sangat mengesalkan orang tuanya. Tapi kita harus layani dia dengan baik. Itu aja Bang Adino, Pak Korwas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Korwas. Baik, terima kasih Bang Adino. Saya bicara yang kedua terkait dengan pelaksanaan ujian. Teman-teman kepala sekolah, operator yang saya hormati, kita sekarang sedang melaksanakan TO. Tentunya sesuai dengan soal yang sudah di-share oleh K3S kepada kita semua, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, itu adalah peruntukannya untuk TO1 dan untuk TO2. Kemudian ada 2 set adalah untuk cadangan dan untuk susulan. Nah, untuk soal ujian utama ini adalah masih dalam proses, dan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang gurunya mendapat tugas untuk penyusunan soal dari kisi-kisi dinas, mohon untuk dipantau, mohon untuk dilihat supaya penyusunan soalnya itu betul-betul mengikuti kaidah-kaidah yang ada, dan masing-masingnya nanti akan dibuatkan link oleh binaan yang nantinya akan diteruskan ke kecamatan, yang pada akhirnya nanti akan digabung menjadi satu set yang kembali kepada sekolah. Nah, terkait dengan asas kerahasiaan terkait dengan ujian, Bapak Ibu kepala sekolah, saya ingin tekankan bahwa ketika penggandaan soal, nah karena untuk ujian utama pada tanggal 11 nanti adalah soal yang diambil dari kisi-kisi dinas, mohon perhatiannya terkait penggandaan. Saya berharap jangan menggandakan atau fotokopi di sekitaran lingkungan kecamatan kita. Karena apa? Soal itu kan kecamatan sama untuk ujian utama. Coba diupayakan supaya agak jauh dari wilayah kecamatan kita, sehingga pelaksanaan ujian nanti betul-betul terjaga kerahasiaan. Karena kalau seandainya ada kebocoran, nah kita juga yang direpotkan. Itu yang saya sampaikan, dan insya Allah kita melaksanakan ujian sekolah bukan sekali 2 kali, dan ini yakin untuk bisa dipegang teguh, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan sekilas bahwa pengawas ruang, ya kita laporkan atau kita buat berdasarkan ruang kelas atau ruang yang dipakai ujian. Nanti barangkali kita maju kepada 50%, maka ruang ujian pun adalah pesertanya 50%. Jadi misalnya kalau muridnya 30, berarti bisa kita buatkan 2 ruang. Satu ruangnya adalah separuh dari 30 tersebut. Insya Allah Bapak Ibu kepala sekolah sudah paham itu semua, dan yang lain-lainnya silahkan nanti barangkali ada pertanyaan, kita sama-sama untuk didiskusikan. Teman-teman pengawas bantu juga untuk membantu melengkapi pertanyaan dari teman-teman kepala sekolah atau Bapak Ibu operator atau guru kelas. Demikian sementara. Baik Pak Haji Sunadi, Pak Koros. Apakah Pak Sugeng bisa ikut memberikan masukan ataupun pendapat tentang ini, karena Pak Sugeng itu kebetulan hari ini dan beberapa hari terakhir ini disibukkan dengan kegiatan masalah PDPK, ya, sosialisasi PDPK, Pergub nomor 40 dan seterusnya. Jadi hadir di sini, tapi mungkin beliau mendua hati. Jadi mungkin kalau Pak Sugeng sempat bisa memberikan, ya monggo, kalau tidak saya akan coba ke Bu Yayah dulu. Apakah Bu Yayah? Silakan. Cukup.
apanya yang cukup, Bu? Masih Tidak pada banyak. jelas Bu. sudah dijelaskan, maksud saya sudah paham semua. Baik, kalau gitu saya akan sedikit menggunakan hak saya juga untuk menyampaikan penjelasan juga. Tadi melanjutkan yang disampaikan ke Pak Haji Sunadi, kaitannya dengan ujian yang dilaksanakan secara tatap muka di sekolah wajib memenuhi ketentuan dari PTM 50%, yaitu kapasitas ruangan. Jadi kalau ruang kelas di sekolah Bapak Ibu itu kapasitasnya untuk 32, selama ini 32, berarti ruang ujian itu pesertanya tidak boleh lebih dari 16 siswa. Itu ketentuannya. Jadi kalau jumlah peserta didiknya kelas 6-nya itu jumlahnya 30, bisa dibuat 16 dengan 14 atau 15 dengan 15. Pokoknya yang terbanyak tidak boleh lebih dari 16. Ya, gitu. Kemudian terkait dengan soal penggandaan soal, kerahasiaan soal harus betul-betul dipegang. Tapi bukan berarti nanti fotokopinya ke Bekasi ya Pak Haji Sunadi ya. Nanti ke Pronas, ke Pak Sunadi lagi, nanti jauh banget. Artinya ya di sekitar sekolah sih boleh, sebisa mungkin waktu memfotokopi itu tolong ditungguin. Ya. Mungkin lama, tapi ya tolong ditungguin. Jangan ditaruh tinggal pergi. Sehingga kemungkinan untuk digandakan lebih banyak atau bocor menjadi lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ditungguin, ya pasti nggak bocor mestinya gitu kan. Tungguin, kopi, kemudian nanti langsung disimpan di sekolah. Ya ini tentu saja bahwa panitia sudah menandatangani fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan dari sekolah itu. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu terkait dengan tryout yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Saya berharap tryout ini betul-betul karena ini juga kita sudah menggunakan waktu, tenaga dan mungkin biaya, diharapkan juga ada hasil yang bisa dipetik. Seperti di penjelasan saya di sosialisasi sebelumnya, bahwa tryout ini pertama-tama akan menguji kemampuan akademik siswa di dalam mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, menguji sistem ujian yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Maka saya berharap tryout yang dilakukan ini dikondisikan seperti pada saat akan pelaksanaan ujian. Namun kendala di lapangan ketika saya melakukan monef di binaan saya begini Bapak Ibu. Tryout ujian nanti akan dilaksanakan tatap muka berbasis paper, mengerjakan di kertas. Namun karena tidak ada biaya untuk tryout, sehingga yang terjadi adalah anak tatap muka menggunakan ke sekolah dengan menggunakan gadget, dengan Google Form mengerjakan. Datang ke sekolah mengerjakan dengan Google Form karena dananya memang tidak ada untuk menggandakan soal. Maka saya berharap di tryout yang kedua nanti ada satu hari yang memang soalnya itu digandakan dan dilaksanakan persis seperti nanti pada waktu ujian. Duduknya sudah sesuai dengan tempat duduk. Pak Medino, sebaiknya yang esensial itu yang misalnya matematika, IPA, bahasa itu yang Ya, ini teknis juga masalahnya Pak, supaya pelaksanaannya bisa lebih dikondisikan. Jadi nanti tetap dilaksanakan seperti kondisi pada waktu ujian. Dan bahkan menurut saya perlu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendesain akan tatap muka berbasis paper. Tadi Pak Bimo katakan ada plan B, plan C, dan seterusnya. Bapak Ibu juga tryout bahkan bisa juga dilakukan ada satu hari juga yang kalau nanti pelaksanaan kondisi darurat. Misalnya tryout di hari keberapa, siswa semuanya di rumah mengerjakan dengan Google Form. Itu nanti pada waktu penjelasan bahwa kalau terjadi ternyata sekolah tidak bisa melaksanakan luring tatap muka karena sekolahnya ditutup ya, karena ada kasus ya oleh personil tertutup, berarti kan ujian dari rumah.
maka pelaksanaannya seperti tryout pada hari apa, misalnya di hari Kamis misalnya dilaksanakan secara daring semua dari rumah. Nah, ini tryout silahkan bisa dilakukan, bisa melatih sistem baik kondisi normal maupun kondisi darurat. Ya. Itu dari saya, mungkin keterangannya seperti itu, Bapak Ibu. Silahkan. Boleh ada pertanyaan? Sebentar Bu, sebentar. Jadi nanti silahkan dikondisikan hal yang seperti itu. Baik, silahkan yang mau bertanya, raise hand di mana ini, saya nggak bisa lihat di layar saya. Oh, dari pengawas, tanyanya tujukan ke siapa Bu? Silahkan Bu. Pak Korwas. Ini untuk biar sekalian ada teman-teman kepala sekolah dan yang lainnya, untuk koreksi itu yang pertama kemudian untuk pelaporan ditujukan kemana, koreksi bagaimana, apakah satu binaan kita silang, binaan saja atau antar binaan, mungkin itu saja. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pelaporan. Terkait pelaporan Bapak Ibu sekalian, saya sudah menghubungi Pak Husein untuk membantu ya sebagai panitia kecamatan. Jadi nanti sistemnya ada, mungkin Pak Husein akan menyampaikan, Pak Husein, berupa link atau apa seperti tahun-tahun yang sudah kalau tidak salah ya. Pak Husein, dengar suara saya Pak Husein? Iya Pak, baik Pak. Nah, nanti tolong sampaikan. Lalu yang kedua terkait dengan koreksi, kita teman-teman pengawas coba akan berunding apakah nanti intern sekolah masing-masing atau silang di dalam satu komplek ya. Kita coba akan dibicarakan kemudian, dan insya Allah hasilnya kita akan umumkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Demikian Bu Yaya. Pak Husein silakan Pak Husein. Oke, sedikit menambahkan Bu Yaya, terkait pelaporan, mekanismenya hampir sama seperti tahun lalu. Kami akan buatkan link. Jadi nanti siapa yang tidak hadir atau siapa yang melakukan ujian daring, itu nanti akan terlihat semua Bu melalui laporan link yang akan kami buat Bu. Siap, makasih. Siap Bu. Terima kasih Bu. Jelas Bu Yaya? Siap, jelas. Baik, makasih. Oke, baik. Nanti kalau belum jelas kita selesaikan secara tatap muka, mungkin bisa itu ya. Bu Pur, kepada angkasa 4 silahkan yang sudah resen, mungkin masih ada mau ditanyakan. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf, suara saya jelas nggak ya Pak? Cukup jelas Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak tentang yang memakai Google Form yang di rumah ya, daring ya. Ini mau menyampaikan untuk tugas yang angkasa 4 sekarang sedang pelaksanaan TO luring, tapi kami tidak menggunakan print out kertas Pak. Jadi dengan menggunakan link gitu ya, Google Form. Jadi anak menggunakan gawe berupa laptop atau HP gitu ya. Sementara untuk antisipasi kendala summit, kami tetap menyediakan LJK. Jadi selain mengerjakan di gawe, anak ini juga menuangkan jawaban itu di LJK. Itu untuk apa? Untuk antisipasi ketika ada kendala saat summit gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Jadi LJ bukan LJ Pak. LJ ya, LJ. Nah ini bagaimana Pak dengan yang kami lakukan ini gitu kan? Saya lihat kan tadi yang dijelaskan itu luring tapi dengan print out semua ya, hampir itu ya gitu. Sementara yang kami lakukan di TO ini adalah dengan tetap menggunakan link gitu ya, link gitu dengan gawe, kemudian kami masih menyediakan LJ gitu. Nah ini mohon arahannya Pak, seperti ini apa tetap ini nanti saat kita bisa tetap melaksanakan dengan seperti ini gitu, karena kita coba untuk digitalisasi sekolahnya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pur. Nanti pengawasnya yang akan menjawab, tapi maksud saya begini, untuk tryout ya, tryout itu sebisa mungkin mencerminkan nanti pada waktu mau ujian. Jadi ujiannya nanti seperti apa itu sudah dilatih di tryout. Seperti ANPK
itu dilatih juga sistemnya, caranya sampai dengan diketahui kendala-kendalanya. Maka saya berharap tryout juga bisa menemukan sistem yang akan digunakan dan kendala-kendala yang ditemukan kemudian diatasi sehingga nanti pada waktu ujian bisa normal. Nah, tadi yang saya katakan bahwa sekolah akan memilih secara luring tatap muka dengan paper, tetapi pada waktu tryout kan terkendala tidak menganggarkan. Kalau di sekolah negeri kan dianggarkan penggandaan, ternyata kan tidak. Kita kan nggak bisa memaksakan harus harus tryout dilaksanakan dengan paper misalnya, karena memang. Tetapi setidaknya dari 4 hari yang kita jadwalkan ada 1 hari, ya berarti kan hanya menggandakan 1 mata pelajaran untuk dilaksanakan persis seperti nanti pada waktu mau ujian. Jadi jangan sampai tryout-nya itu menggunakan link terus pada waktu ujian nanti paper sepenuhnya. Itu juga nanti agak bingung. Maka kalau bisa ada 1 lah yang itu. Demikian juga sebaliknya, dilaksanakan secara tatap muka dengan paper, tetapi juga harus dicoba ada 1 hari yang kalau seandainya ini dilaksanakan secara daring, sehingga nanti ketika terjadi hal yang luar biasa tidak bisa tatap muka, anak sudah ngerti, oh nanti cara ujiannya seperti ini. Kira-kira maksud saya untuk tryout bisa dilakukan hal seperti itu. Silakan dicobakan ya sesuai dengan kemampuan sekolah, dan ini harus sudah clear. Orang tua atau siswa sudah clear nanti ujiannya kayak apa gitu. Ya kan masih ada beberapa hari tryout ya, di tryout yang tahap kedua nanti kan masih ada di 28 sampai dengan tanggal 31. Silahkan kalau misalnya itu bisa dipakai 2 moda menurut saya. Moda yang pertama kalau itu tatap muka, kalau memang sekolah sudah memilih tatap muka. Kalau dari awal sekolah sudah menyatakan daring, berarti dicoba juga nanti seperti apa daringnya itu ya. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu yang paling penting lagi, walaupun dilaksanakan secara daring dengan menggunakan link, di sekolah harus tersedia naskah soal yang print out minimal 5% dari jumlah peserta. Jadi kalau peserta ujiannya itu 32, paling tidak ada berapa itu? Sekitar ya 5 lembar lah, 5 set soal yang tersedia. Sehingga kalau itu nanti ada tiba-tiba darurat yang harus diantar misalnya untuk mengerjakan atau mungkin itu ada tersedia, tidak harus nunggu sampai harus menggandakan dulu, ngefotokopi dulu, tapi di hari itu sudah ready soal yang sudah dimapkan, sudah itu untuk kalau itu akan digunakan. Ya. Itu kira-kira Bu Pur penjelasannya. Jadi kalau memang akan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan link, terus kemudian anak membackup dengan menggunakan lembar jawaban, itu akan jauh lebih baik. Itu sepertinya oleh guru kelas 6 sudah dilakukan. Walaupun dia ngisi Google Form, tetap membackup dengan menggunakan lembar jawaban. Itu juga nanti untuk bukti, ya untuk bukti nanti ketika kalau yang mereka yang dari rumah karena tidak tatap muka misalnya, itu pada waktu PTM dibawa lembar jawabannya. Itu yang saya lihat di binaan saya seperti itu. Jadi pada waktu tatap muka lembar jawabannya itu nanti dikumpulkan. Koreksi sudah bisa dikoreksi dari Google Form kalau ABCD-nya. Kemudian lembar lembar ureannya juga sudah bisa dipakai dengan lembar jawaban yang tadi disiapkan. Jadi memang dianjurkan Bu Pur untuk membuat backup seperti itu, ya. Terima kasih. Maaf Pak Gabdino, kami ini luring dengan menggunakan link bukan print. Jadi untuk us gitu, kalau luring gitu, luring di sekolah berarti harus menggunakan paper ya Pak. Tidak bisa menggunakan gadgetnya dengan Google Form ya Pak. Ya boleh saja Bu. Jelas dan gede di. Jadi pertanyaannya gini, dia tetap tatap muka tetapi menggunakan link. Jadi anak bawa handphone mengerjakan di sekolah. Ya boleh saja Bu seperti itu ya. Tetapi sih kalau menurut saya kalau sudah tatap muka ngapain mesti harus pakai Google Form, kecuali waktu tryout itu kan karena nggak ada anggarannya. Tapi kalau sekolah juga memang tidak menganggarkan untuk penggandaan soal,
ya itu mungkin jadi pilihan, ya menjadi pilihan ya karena nggak ada dananya, ya sudah pakai gadget, pakai ini. Tapi kalau memang ada dananya, terus kemudian ini sudah tatap muka, ngapain pakai paper, ngapain pakai itu gitu. Jadi silakan menurut saya kalau yang sudah bisa tatap muka, toh juga jumlahnya 50% ruangannya juga ada karena kelas 1 sampai 5-nya kan pada saat ujian kan nanti PJJ penuh. Jadi tidak datang ke sekolah berarti ruangannya ada, pengawasnya ada, terus kemudian sekolah juga tidak sedang ditutup ya karena kasus misalnya. Berarti kan bisa tatap muka, ya akan lebih enak kalau menggunakan paper. Tetapi kalau sekali lagi kalau memang kebijakan sekolah karena memang dari awal tidak menganggarkan penggandaan soal karena tahun lalu tidak menganggarkan itu, ya silahkan seperti itu Bu. Jadi nanti itu pun juga di sekolah harus tersedia soal printout sebanyak kalau misalnya minimal 5% untuk cadangan kalau nanti ada masalah waktu mengerjakan secara daring gitu. Jadi tidak ada larangan mau tatap muka digabung-gabung seperti itu, asal tidak melanggar juknis dari 206 tadi, ya silahkan. Bahkan yang tadi saya share yang itu sudah cukup lama, kita sudah didatangkan dari dinas yang tadi Pak Bimo maksud, itu memang diharapkan bisa luring. Nah luring kalau ternyata nggak ada dananya, bisa luring bisa luring di tatap muka maksudnya, tapi secara menggunakan link Google Form tadi. Artinya kalau dari edaran itu sudah dimungkinkan ujiannya itu nanti semuanya tatap muka di sekolah, hanya caranya ada yang menggunakan paper, ada yang menggunakan Google Form dan seterusnya. Itu dimungkinkan seperti itu ya. Terus kemudian harus diantisipasi juga peserta-peserta yang tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah, entah karena memang orang tua tidak mengizinkan atau kendala teknis lainnya, ya itu dimungkinkan juga peserta mengerjakan ujian tidak datang ke sekolah. Ya itu juga harus disosialisasikan di pos ujian, juga dicantumkan bagaimana mekanisme kalau mereka yang tidak bisa datang ke sekolah. Mungkin Pak Bimo masih mau menyimak kita, Pak Bimo. Kalau ada tambahan informasi atau mau lebih digregetkan lagi, silakan. Kami Angkasa sudah diskusi bersama pengawasi. Terima kasih. Baik, Pak Ngajina. Silakan Pak Bimo. Ya, baik Pak Ngajina, terima kasih. Di sini mendung banget, jadi signal saya naik turun, saya menggunakan handphone, mohon izin Bapak Ibu. Jadi begini, pengalaman dari SMA SMK itu laporan US itu ada 3 skenario, yaitu daring, luring, dan gabungan. Ya, yang daring itu kemungkinan ditiadakan. Yang dikehendaki oleh dinas yaitu luring. Luring itu bisa paperless dan non paperless. Silakan. Tetapi untuk gabungan itu adalah siswa-siswa yang darurat. Apa itu? Siswa yang terpapar COVID, maka pihak sekolah bisa mengantarkan lewat orang tuanya ke rumah menggunakan kertas. Kalau tidak dikondisikan di waktu susulan. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Ngadino itu tadi benar. Ya, walaupun tatap muka atau luring menggunakan link, tetapi tolong dipersiapkan 5% fotokopinya untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Terus yang berikutnya, yang dimaksud gabungan itu yang menangani anak-anak yang darurat. Ya, anak-anak yang darurat itu banyak Bapak Ibu. Yang pertama anak yang terpapar, kemudian anak yang ABK, ya toh, kemudian anak-anak yang tidak bisa mengikuti karena sakit. Nah, itu tolong itu tetap dikondisikan. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, ini agak lain. Ketika anak itu nanti pada saat US ya terlambat atau misalnya bla 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 yang swasta belum bayar SPP, tolong pembinaannya jangan dilakukan pada awal waktu ya, tapi dilakukan pada akhir waktu setelah ujian sehingga psikologi anak tidak terbebani. Ini terjadi di SMA dan SMK kemarin
ada teguran ya. Saya ulangi lagi, ketika anak-anak itu mengalami darurat ya, pembinaan, silakan dilakukan pembinaan setelah ujian. Saya rasa itu Pak Ngadino, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bimo, Pak Kasatla kita untuk tambahan arahannya. Ini kayaknya masih ada yang mengganjal, masih ada yang raise hand ini. Satu lagi Pak Ngadino boleh ya? Silakan Pak, Bu Siti Khotijah, sabar sebentar setelah dari Pak Bimo. Ya, ini pesan dari dinas, Bapak Ibu, mohon izin ya, pastikan nanti kalau anak sudah lulus penulisan ijazah yang bagus. Karena tahun ini cadangan ijazah kemungkinan wajahnya ditiadakan. Ya, dan ijazah, belangko ijazah sudah di cut off Desember kemarin. Ya, sudah nggak ada lagi di dinas cadangan ijazah. Saya beberapa bulan yang lalu masih menandatangani karena ijazah masih salah. Ya, ini tolong diperhatikan betul-betul untuk penulisan ijazah. Dasar penulisan ijazah adalah bukan sidanira, tetapi akte kelahiran dan kakak. Ya, terima kasih Pak Ngadino tambahan saya. Baik, terima kasih Bu Siti Khotijah. Singkat, padat, karena di sini sudah hujan gede Bu Siti Khotijah. Takut saya bahasa kuyup nih. Ayo silakan. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Pak? Kedengaran suara saya Pak? Jelas. Sebetulnya sudah jelas tadi Pak oleh Pak Ngadino. Hanya sedikit berbagi di sini dengan teman-teman. Tadi apa yang disampaikan Pak Ngadino sama Pak dengan yang dilakukan di sekolah saya. Jadi karena nggak punya dana Pak, TO ini kami ada yang daring, jadi ada yang menggunakan HP dan yang menggunakan kertas itu adalah hanya matematika dan bahasa Indonesia Pak Ngadino. Karena anak-anak kan kasihan ya kalau bahasa itu kalau melihatnya di Google Form biasanya repot. Jadi itu jadi apa yang mau saya tanyakan tadi udah dipaparkan Pak Ngadino jelas sekali, saya setuju. Kemudian yang kedua Pak, ada pertanyaan saya. Ini murid saya ini Pak, orang tua dari awal sampai sekarang murid kelas 6 nggak mau masuk Pak PTM. Jadi bukan COVID, hanya rasa takut aja Pak dia. Nah ini bagaimana Pak solusinya untuk laporan saya sebagai kepala sekolah? Apakah anak ini harus ikut ujian dengan dinyatakan wajib atau bagaimana? Karena tadi menurut Bapak Kasatla kan yang boleh dari rumah itu kan kalau dia terkena ya Pak ya. Nah bagaimana kalau dia alasannya itu karena takut Pak, karena dia pernah terkena Omikron. Itu saja Pak, terima kasih. Mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya jawab? Baik, Pak Ngadino? silakan. Pak, ya pengalaman di SMK dan SMA, anak yang seperti itu tetap dilayani US. Di SMA kemarin terjadi dua masalah, yaitu anak berprestasi karena dikirim ke luar negeri, ya tetap dilayani US pada waktu susulan. Kalau anak itu tetap datang ke sekolah, maka kertasnya diantar ke sekolah oleh petugas atau guru pengawas. Ya, siapkan itu skenario-nya. Atau melalui Google Form. Jadi tidak boleh menghalangi anak kelas 6 untuk ujian dalam perkara apapun. Ya, ini tolong diperhatikan. Kenapa saya ngomong begitu? Itu karena kalau Bapak Ibu sampai menghalangi, artinya Bapak Ibu tidak tahu visi dan dinas pendidikan, yaitu belajar kualitas untuk semua. Ya, oke, terima kasih. Baik, cukup jelas ya Bu Siti Khotijah ya. Intinya anak itu tetap bisa harus dilayani secara prima dengan ujian di sekolah kalau memang bisa. Kalau tidak bisa berarti dia silahkan modanya. Kalau memang memungkinkan mengerjakan paper kemudian ada pengawas ruang yang datang ke sekolah dilayani seperti itu. Atau juga kalau masih nggak bisa dijangkau mungkin dengan menggunakan Google Form, tetapi yang jelas harus bisa dilayani. Saya boleh sharing, ada baru tadi saya
ke sekolah, kemarin ke sekolah, ada 2 anak yang itu rawan drop out, tidak mau sekolah, sudah tidak mau sama sekali, itu anak kakak beradik. Ya, kemudian bagaimana anak ini? Saya katakan ke kepala sekolah, cari sampai anak mau ikut ujian, kalau mau ikut, ya dirayu. Ya kalau dia, karena ternyata kalau datang ke sekolah, anak ini malu, nggak mau dia. Kalau terjadi seperti itu, kondisikan dengan orang tuanya, orang tuanya masih takut. Kondisikan itu, kemudian datangi dengan menggunakan, dikasih kertas, kebetulan kakak beradik, dan ini anak sebetulnya kategori PDBK. Maka dia malu kalau datang ke sekolah. Berarti rayu supaya sampai ini, karena sekarang itu anak PJJ-nya juga sudah nggak jalan, sudah ini. Intinya orang tua sudah nyerah, minta di DO saja. Tapi saya katakan jangan sampai itu terjadi. Sebelum itu terjadi, sekolah harus berupaya merayu, membujuk sampai anak itu bisa ujian. Kalau endingnya betul-betul anak dan orang tua itu tetap tidak mau juga, paksa bikin surat pernyataan bahwa dia mengundurkan diri. Sekolah harus punya pegangan. Nggak boleh kalau sekolah kemudian ya sudah, itu tetap harus usahakan dirayu, dibujuk sampai bisa ujian. Kalau tetap tidak bisa juga, tetap tidak mau juga, harus ada surat pernyataan mengundurkan diri. Itu pegangan sekolah harus punya seperti itu menurut saya. Jadi jangan sampai nanti tidak ada kronologisnya, sekolah memberikan entah gurunya entah kepala sekolahnya memberikan pembinaan. Ya, jadi harus dilakukan seperti itu. Ada kasus lagi anak sampai sekarang masih di Medan. Ada kasus anak sampai sekarang di Medan. Saya katakan pastikan anak itu juga bisa ikut ujian. Karena anak ini tadinya di Jakarta nggak bisa terus kemudian dibawa ke Medan, awalnya masih bisa PJJ. Belakangan ini di semester 2, anak ini tidak bisa PJJ, tugas juga nggak masuk. Ternyata setelah dikomunikasikan dengan orang tua yang membawa ke Medan, orang tua Medan itu, orang tuanya ini memang dari broken home. Kemudian anak ini hanya dengan nenek atau kakeknya di Medan, yang bapaknya entah omnya atau siapa yang membawa itu, yang selama ini menerima tugas-tugas dan mengirimkan tugas, itu bertugas di daerah lain. Sehingga nggak bisa, dia orang tua itu nyerah. Ya sudah, anak saya akan ikut ujian tahun lalu aja kalau bisa, tahun yang akan datang kalau bisa. Saya katakan itu juga masih ada solusi. Sampaikan kepada orang tua itu kalau misalnya ternyata tetangganya ada handphone yang bisa dimungkinkan selama ujian nanti menerima soal dalam bentuk PDF, kemudian dikerjakan, difoto, dikirim, absennya juga bisa dipastikan itu, ya sudah lakukan itu. Ya, jadi itu hak. Yang penting nanti di berita acara dan seterusnya dibunyikan hal-hal yang seperti itu. Ya, saya garis bawahi yang dikatakan Pak Bimo, jangan sampai ada anak yang tidak terlayani. Nah, tergantung dari kondisinya seperti apa. Kalau masih bisa ini, tolong itu harus menjadi prioritas. Kayaknya seperti itu Pak Bimo, salah saya ngomong nggak? Saya tambahkan Pak Adino. Saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan ujian nanti, kita sama-sama tahu bahwa ada yang namanya ujian susulan. Jika pada saat ujian itu memang betul-betul berhalangan, tidak bisa mengerjakan soal, toh masih ada celah satu, yaitu untuk susulan. Jadi kita selaku penyelenggara ujian, Bapak Ibu sekalian, lihat kondisi realnya, apakah memang dia sakitnya misalnya adalah sakit parah, tidak bisa bangun, tidak bisa mengerjakan. Kalau masih bisa mengerjakan, toh kenapa tidak kita beri Google Form. Tapi kalau masih bisa, masih sama sekali tidak bisa, ya ada jadwal susulan kan ya Pak Adino, kan kita nanti ya. Ya, betul, betul ada jadwal susulan. Dari tahun ke tahun yang namanya susulan itu pasti ada, walaupun 1-2. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi Bu Siti. Dengar suara saya Bu Siti? Terputus-putus Pak. Suara Bapak terputus-putus. Ini di sini hujan. Kalau dari kantor lebih jelas Pak. Saya di kantor malah lebih jelas nih walaupun hujan nih. Ya. Oke, lanjut. Barangkali ada yang kasusnya seperti di SDN Cipinang Mulia 04, itu memang kebetulan orang tuanya adalah dokter paru di Rumah Sakit Persahabatan. Memang itu adalah ketakutan yang berlebihan.
Tetapi saya tetap mengimbau kepada Bapak Ibu kepala sekolah ya, jika ada yang peristiwa seperti itu, coba diupayakan untuk dibujuk betul tadi kata Pak Ngadino, lalu dikomunikasikan. Insya Allah sekarang berkekeh tidak bisa untuk mengikuti ujian, insya Allah pada pelaksanaan nanti yang bersangkutan mau. Kalaupun tidak, itu tadi solusinya yang tadi Pak Dino mau sampaikan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya tetap harus diberikan pelayanan yang terbaik. Pak Bimo, tadi penjelasan saya berseberangan atau masih satu rel, Pak? Mohon maaf, Pak. Baik, Pak Ngadino, ada yang saya garis bawahi untuk anak inklusi atau anak surga atau anak PPDK, hati-hati menyikapi. Terus suaranya Pak. Hati-hati menyikapi. Ya, anak itu intinya harus lulus. Kalau dia tidak ikut ujian, kumpulkan portofolio tugas. Berikan nilai. Maaf Pak Bimo, suaranya Kecil Pak. nggak terdengar nih Pak. Halo, Mohon diulang lagi Pak. dengar? Mohon diulang lagi Terdengar, dari Pak. awal tadi Pak. Diulang Pak Ngadino, diulang. Pak Bimo diulang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya garis bawahi, yang disampaikan Pak Ngadino adalah untuk anak yang inklusi. Hati-hati menyikapi untuk anak inklusi. Jangankan anak itu ujian, tidak ujian pun harus lulus. Harus lulus. Caranya gimana? Kumpulkan portofolio tugas sebelumnya. Karena nanti anak itu kalau tidak ikut ujian, setahu saya punya ijazah bertanda khusus. Ya. Tetapi kalau bisa ikut ujian ya alhamdulillah. Maka pastikan anak-anak inklusi itu ikut ujian atau punya portofolio nilai-nilai sebelumnya untuk mengambil keputusan. Jangan Bapak Ibu, saya pesan, jangan Bapak Ibu mendiskreditkan atau membuat pertentangan tentang anak inklusi. Karena sudah ada dasar Pergub nomor 40 tahun 2022 dan KSD nomor 14. Saya ulangi lagi, hati-hati. Kebijakan sangat dituntut. Ya. Oke, jangan bermasalah dengan anak inklusi atau orang tua inklusi. Buatlah masalah seminimal mungkin untuk anak-anak tersebut. Terima kasih Pak Ngadino. Baik, terima kasih sudah terjawab semua pertanyaan yang bertanya melalui link chat maupun yang raise hand. Intinya Bapak Ibu sekali lagi untuk Sidanira kawal terus, ikuti regulasinya, masa sanggah harus sampai pada orang tua dan seterusnya. Kemudian ujian dilaksanakan dengan pelayanan prima menggunakan moda yang sesuai dengan yang sudah dipilih sekolah yang ditentukan. Memang arahan dari dinas sebisa mungkin bahwa ujian dilakukan secara luring, silahkan. Kemudian yang punya kasus-kasus khusus itu segera diselesaikan dengan tentu saja dengan pelayanan yang prima. Ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau misalnya nanti masih ada diskusi yang akan diteruskan, mungkin setelah ditutup barangkali masih bisa disusul. Karena sebentar lagi jam 1 Bapak Kasatla Pendidikan Kecamatan, para pengawas akan mengikuti Zoom dari dinas terkait dengan zonasi PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Saya sebagai acara sekali lagi terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum mengisi daftar hadir silahkan, masih ada di link chat, silahkan isi daftar hadir
untuk pelaporan kami ke dinas nanti. Terima kasih. Terima kasih Kak Bimo, Bapak-bapak pengawas. Terima kasih Bapak Bimo. Terima kasih Bapak. Haji Selamat Dino. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.